Kami dari kelompok 15. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang bertema potensi ekonomi Sambas yang berjudul Kain Tenun sebagai pendorong perekonomian Sambas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmando. Saya dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi Teknik Multimedia kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Nur Asmianti dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi Teknik Multimedia kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Sutarsi, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Hesti, saya dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari jurusan Agribisnis, Prodi Agrobisnis 1B. Perkenalkan, nama saya Deliva dari jurusan Agribisnis, Prodi Agrobisnis kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmando dari kelompok 15. Di sini saya akan jelaskan apa sih itu bidik misi. Nah, bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu. Dan ekonomi yang tidak mampu itu memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010. Nah, latar belakang dari bidik misi yaitu bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester atau 4 tahun untuk program diploma 4 dan S1, dan selama 6 semester untuk program diploma 3. Beasiswa berupa pembebasan dari seluruh biaya pendidikan selama masa perkuliahan di perguruan tinggi, baik uang pangkal maupun SPP per bulan. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi juga menerima uang saku untuk biaya kuliahnya yang akan diberikan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Sambas merupakan salah satu usaha masyarakat di Sambas yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pembuatan kain tenun ini dilakukan masyarakat secara manual atau tradisional. Produksi tenun Sambas merupakan salah satu usaha produksi di kota Sambas. Usaha tenun songket ini banyak dilakukan oleh penduduk yang bermukim di Dusun Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dasar pemilihan tenaga kerja ini adalah siapa saja yang ingin bekerja sebagai penenun akan direkrut untuk bekerja dengan pengusaha. Adapun sistem kerja mereka dengan upah borongan, bukan harian. Hal ini tidak dimungkinkan untuk harian karena waktu kerja mereka yang tidak ditentukan. Untuk memperoleh modal usaha, selain dengan memanfaatkan modal sendiri, terkadang untuk memenuhi modal produksinya, para pengusaha tersebut dibantu oleh pemerintah daerah setempat dengan memberikan pinjaman modal berupa angsuran yang relatif ringan. Saya akan menjelaskan tentang kain tenun songket Sambas. Untuk jenis kain songket Sambas itu ada 2 jenis. Pertama, tenun ikat yang biasa dikenal dengan tenun cual. Lalu yang kedua ada tenun songket. Tenun songket ini biasanya dikenal dengan lunggi. Untuk motif tenun sendiri itu sangat banyak sekali motifnya, di hampir lebih dari 100 gitu ya motif. Namun yang umumnya dipakai banyak motif tentang pucuk rebung,
Ragam Banji, Rantai Mawar, Parangmenang, ada Kota Mesir, Bunga Kangkung, dan Mempedulu. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Proses pembuatan kain tenun umumnya diawali dengan penggulungan benang. Penggulungan benang itu dilakukan menggunakan satu alat terawan. Lalu setelah benang digulung akan dilanjutkan dengan proses penganian atau dalam bahasa Sambas sendiri itu mengane. Setelah proses penganian selesai, dilakukan proses tatar. Tatar ini fungsinya untuk merapikan benang yang telah dibentang. Setelah proses tatar selesai, akan dilakukan dilanjutkan dengan proses karap atau ngarap. Ngarap ini adalah proses pembuatan motif dasar. Jadi proses ngarap ini bisa saya perlihatkan dengan membuat ini. Jadi fungsinya untuk memisahkan benang menjadi dua sisi, dua bagian. Lalu setelah proses karap selesai, itu dilanjutkan dengan pembuatan motif. Pembuatan motif itu sendiri bisa dilakukan dengan proses songket, atau proses songket itu sendiri bisa diterjemahkan dalam motif karap ini, karap bunga. Ya. Lalu setelah proses pembuatan motif selesai, itu dilanjutkan dengan songket motif. Untuk pemasaran sendiri, kain tenun songket Sambas ini masih dipasarkan di sekitar Kalbar, khususnya Sambas. Namun beberapa tahun terakhir ini sudah mulai merambah ke kota-kota di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Media pemasaran biasanya menggunakan media sosial, Facebook, grup WhatsApp. Belum banyak yang menggunakan e-commerce. Untuk penghasilan sendiri itu terbilang relatif. Saat ini karena selama masa pandemi, penghasilan pengrajin itu menurun drastis. Dari biasanya per bulan bisa 3 hingga 4 set kain tenun yang terjual. Saat pandemi hanya 1, bahkan tidak ada yang terjual. Untuk harga sendiri kisaran per set tenun itu antara 2 hingga 2,5 juta. Itu harga pasaran di pengrajin. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara tadi adalah bahwa kain tenun Sambas ini dapat mendorong perekonomian dari Kabupaten Sambas sendiri. Terima kasih. Bidik misi, Membidik mimpi meraih prestasi. bidik misi, Membidik mimpi meraih prestasi. bidik misi, Membidik mimpi meraih prestasi. FKMB. Allah